Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Kebranta Software Program Studi Sains Informatika dengan NIM 1144028. Dengan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan eh, sebuah modul praktikum pada mata kuliah Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini modul praktikum yang diberikan yaitu materi JDBC lanjutan dari eh, yang praktikum sebelumnya. Nah, di sini langsung saja kita bahas untuk modul praktikumnya. Nah, di sini terlebih dahulu eh, kita mengetahui apa itu JDBC. Jadi, JDBC itu adalah dalam pemrograman OOP adalah jembatan antara kode Java yang berbasis Object Oriented Programming dengan database relasional seperti MySQL dan PostgreSQL. SQL Server dan lain-lain. Jadi JDBC itu API resmi Java untuk menghubungkan, mengirim query dan mengambil data dari database. Nah, jadi di sini kenapa JDBC penting di OOP? Jadi yang pertama di sini abstraksi objek, tidak perlu tahu bagaimana database bekerja di dalam, cukup memakai objek JDBC. Kemudian di sini modular dan reusable, artinya bisa dibuat kelas seperti database connection, user repository, dan lainnya. Kemudian di sini encapsulation dan data access. Nah, ini mengakses database cukup lewat metode tidak dicampur dengan UI atau business logic. Maaf. Ini kepencet ya. Kita lanjut di sini komponen OOP dalam GGPC. Yang pertama yaitu driver manager, yang dimana ini mengelola driver untuk connect ke DB. Kemudian ada connection, ini objek yang mewakili koneksi DB. Kemudian statement, itu menjalankan query SQL biasa. Kemudian prepare statement, menjalankan query SQL dengan parameter agar lebih aman. Kemudian ada result set, ini menampung hasil query select. Nah, padahal di sini peran JDBC dalam OOP, nah di mana menggunakan konsep objek untuk berinteraksi dengan database. Kemudian yang kedua, mendukung prinsip OOP seperti abstraction, encapsulation, modularity, dan polymorphism. Yang sebelumnya ini sudah dibahas di week-week sebelumnya untuk materi berikut. Nah, kita lanjut di sini prinsip OOP dalam JDBC. Nah, yang pertama yaitu abstraction. Itu artinya programmer tidak perlu tahu detail internal dari database tersebut. Kemudian encapsulation ini koneksi dan query ditambahkan dalam kelas khusus database repository. Encapsulation, setiap fungsi database dipisah dalam kelas. Kemudian encapsulation di sini interface JDBC dapat dipakai untuk driver. Ya, kita lanjut di sini nih, berikut adalah struktur modulnya untuk praktikum kali ini yang dimana diberikan tampilan sebagai berikut. Di mana source code-nya terdapat di bagian ini ya. Ada Express dan lainnya. Nah, langsung saja ya untuk folder mainnya sebagai berikut. Tapi sebelum kita bahas, kita beralih dulu mungkin ke bagian eh, kita beralih ke bagian ini dulu. Nah, berikut adalah modul praktikumnya untuk JDBC lanjutan, di mana ada setup environment. Di sini bagian B untuk membuat database baru, di mana kita pertama melakukan membuka PG admin, kemudian mengklikkan database seperti biasa ya, seperti praktikum sebelumnya, membuat nama DB PBO app. Kemudian jika berhasil, maka akan terlihat database yang ditambahkan sebelumnya. Kemudian di sini ada GitHub clone. Pada GitHub kita clone untuk new repository-nya. Kemudian buat nama sebagai berikut.
kemudian di GitHub Desktop kita clone. Nah, dapat hasilnya sebagai berikut ya. Nah, kemudian di sini ada application properties ya. Ini untuk application propertiesnya sesuai dari data dari yang kita buat di pgadmin. Dari segi password, username. Kemudian ada npm install untuk mengecek. Kemudian berikut latihan praktikumnya untuk fitur autentikasi, entities, lainnya. Kemudian utils, repository, service, kemudian configs, pengujian untuk tesnya, kemudian configs web, MVC, nah, pengujian lagi, dan sini ada address-nya ya, lagi terus. Nah, sini udah lengkap terdapat pada link GitHub-nya. Nah, untuk di sini praktikumnya kita disuruh pada fitur Tudus ya. Dan pada fitur Tudus diberikan eh, latihan praktikum itu pada latihan Tudus, kemudian aktivitas praktikum itu pada aplikasi Cashflow. Nah, aplikasi Cashflow adalah pemurah catatan untuk pemasukan dan pengeluaran uang kamu sehari-hari. Catatan pemasukan bertambah ketika kamu dapat uang seperti uang saku dan lainnya. Cashflow-nya seperti itu. Jadi untuk latihannya tadi kita mencoba di dalam folder entities buat nama to do dan mendapat pengujian 100 ya tuh di Jakokonya. Boleh kita lihat di bagian mungkin di sini. Nah, ini tampilan kodenya di mana di sini untuk folder main dari eh, setiap folder ya. Untuk praktikum kali ini. Mana ada configs, controller, entities, interceptor, repository, service utils. Kita mungkin kita review dulu untuk apa setiap foldernya ya. Kita review dulu untuk setiap foldernya dan di sini untuk bagian yang pertama ini pada folder configs ya. Configs ini berisi dari konfigurasi aplikasi seperti filter, error handle, dan konteks. Kemudian di sini terdapat lumayan, di sini terdapat di mana ada IP response, kemudian sebelumnya IP response ya. Untuk API response ini untuk membuat format respon API sukses ya, dipakai nanti untuk controller agar output API konsisten. Kemudian ada out context Java, menyimpan informasi autentikasi yang sedang aktif, itu custom error handle, itu untuk menghandle error bawaannya menjadi respon JSON yang lebih rapi. Kemudian request login filter untuk mencatat setiap request. Kemudian startup logger Java untuk menampilkan informasi. Jadi ada web MVC config untuk konfigurasi MVC seperti register interceptor, add course, route mapping tambahannya. Kemudian untuk folder controllers ini untuk menangani permintaan HTTP atau REST API-nya, di mana kontrol sini titik dari masuk request ya. Di sini ada cashflow controller. Nah, ini untuk endpoint API untuk fitur cashflow-nya. Kemudian home control.java untuk halaman utama. To-do controller.java mengelola fitur to-do list-nya. Seperti create, update, delete, get list, dan lainnya. Kemudian ada user controller. Nah, ini untuk manajemen dari register, login, dan get profile. Di bagian folder entities, ini berisi model atau representasi dari tabel database-nya. Kemudian out token.java, ini untuk entity token autentikasi. Kemudian di cashflow.java, itu eh, untuk data transaksi uang atau seperti amount, tipe, description date,
Kemudian ada to-do Java ini entity untuk data to-do seperti judul, status, waktu yang dibuat. Kemudian ada user. Pada bagian ini entity untuk user itu seperti username, password role, email. Ada juga di sini folder interceptor. Ini out interceptor.java. Nah, ini mengecek apakah request mempunyai autentikasi yang valid. Di folder repositories di sini untuk eh, interface yang berhubungan langsung dengan database yang menggunakan Spring Data dari GPI-nya, di mana ada out token repository untuk validasi token, kemudian cash flow repository untuk cash flow-nya, kemudian return untuk to do, user repository itu untuk growth dari user, find by username, kemudian find by email nantinya. Kemudian di sini ada folder service berisi logika bisnisnya, kemudian auto token service ya untuk bagian dari filenya di mana ada untuk logika token ya. Adapun juga user service di sini mengelola user seperti login register, password. Nah, kita mungkin kita bahas saja ya untuk filenya ya. Di sini karena kita mengerjakan cashflow ya. Nah, di sini saya menambahkan file controller. Di file controller ini saya mungkin mereview garis besarnya aja. Nah, di mana di sini cashflow controller ini secara eh, tujuan pada di sini terdapat eh, fungsi yaitu sebagai REST API untuk mengelola cash flow milik user yang sudah login. Nah, endpointnya di sini tersedia yang pertama untuk metode post, nah ini untuk menambah cash flow baru, kemudian get untuk mengambil semua cash flow bisa juga pakai search, kemudian ada juga get untuk mengambil satu cash flow berdasarkan ID. Kemudian ada metode put untuk mengupdate cash flow, kemudian ada metode delete untuk menghapus cash flow. Nah, struktur kelasnya dapat kita lihat di sini. Nah, sebagai berikut. Nah, pertama kita review di bagian postnya di sini. Bagian postnya ini seperti kayak ada post mapping. Nah, ini tujuannya untuk menyimpan dari cash flow baru. Kemudian di bagian get itu untuk fungsinya menampilkan sebuah cash flow dari milik user. Ini misalnya nanti pakai ya query dari search. Kemudian untuk get, di get ini ini mengambil cash flow nanti berdasarkan ID-nya, di mana nanti dia terlebih dahulu memvalidasi login, kemudian mengambil cash flow berdasarkan ID atau user ID. Kemudian jika tidak ketemu, maka akan return uh, 404 atau tidak not found. Kemudian jika ketemu, maka akan memberikan data. Kemudian ada put mapping ya. Nah, di bagian put ini dia akan memvalidasi body, login, sama seperti halnya jika tidak ketemu maka dia tidak menemukan. Jika sukses maka return sukses tanpa data. Kemudian di bagian delete mapping, nah bagian delete mapping ini menghapus cache flow di mana alurnya itu dia memvalidasi login, kemudian menghapus cache flow berdasarkan ID, kemudian sama halnya seperti tadi jika ketemu maka sukses. Jadi pada folder ini dia membuat struktur kontrol jadi lebih rapi. Jadi setiap endpoint mempunyai validasi yang baik. Kemudian menggunakan API response ya untuk meningkatkan kualitas API. Jadi di sini juga di file control ini dapat memvalidasi masuk akal dan lengkap. Jadi mencegah data itu rusak. Oke, kita lanjut ke bagian identitas ya kali. Di bagian cashflow.java ini. Nah, folder ini ditambahkan ya untuk merepresentasikan ya tabel cash flows di database. Jadi setiap field pada kelas otomatis menjadi kolom di tabel melalui Hibernate. Jadi di sini ada anotasi kelas dapat kita lihat entity table name cash flows. Nah, ini entity menandakan dari kelas ini akan dipetakan ke dalam database. Ada di sini menemukan nama tabelnya ya.
Jadi di sini ada primary key dari field step field. eh, Fungsinya untuk primary key tiap UUID, kemudian kita lihat dan kemudian di generate otomatis oleh Hibernate. Kemudian dilanjut di sini ada juga user ID untuk menyimpan ID, kemudian type income atau expense ya untuk eh, ini menyimpan jenis transaksi ya. Kemudian amount itu nilai uangnya, description catatan atau keterangan interaksi, data itu tanggal dan waktunya, kemudian create dan update untuk, nah ini create eh, AT ini untuk waktu data dibuat tidak boleh diubah, kemudian di update AT ini waktu data terakhir. Kemudian ada constructor untuk mempermudah pembuatan objek sebelum disimpan ke database. Getter setter ini field untuk memudahkan akses mengikuti prinsip OOP encapsulation-nya. Ada juga di sini persis ya. Nah, di bagian ini ada create add. Nah, create add ini untuk sekarang dan update-nya. Nah, ini ya. Nah, untuk update-nya itu untuk sekarang ya. Kira-kira seperti itu. Jadi, pada folder ini, dia menggunakan UUID untuk aman dan data lebih aman ya. Strukturnya lebih sederhana ya dan di dapat dipakai di service dan controller ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk Java. Kita review lah mungkin di bagian lanjut di bagian internet interception, cache flow repository-nya. Nah, di bagian cache flow repository-nya ini ada interface dari repository di mana di sini memberitahu ya Spring bahwa ini akan bin khusus database. Jadi di sini ada custom query-nya di mana find by keyword yang fungsinya untuk mencari cash flow berdasarkan keyword pada description, eh, kemudian eh, type ya misalnya income dan expense. Kemudian ada pencarian cash intensif di sini lower ya. Nah, kenapa perlu diperlukan ini? Di mana untuk fitur search di aplikasi dicocokkan dengan user ID. Nah, supaya user hanya memiliki data miliknya sendiri. Adapun di sini query-nya find all by as user ID. Nah, define by user ID ini mengambil semua cash flow yang dimiliki user tertentu. Kenapa perlu? Untuk halaman list cash flow aman karena data user ini tidak diambil ya. Kemudian ada query find by user ID and ID. Nah, ini untuk mengambil suatu data dari cash flow berdasarkan ID data, ID pemilik, data. Nah, kenapa penting? Nah, ini untuk mencegah user melihat dari data milik orang lain ya. Jadi ini keamanan, untuk jaga keamanan nih. Cocok nanti untuk detail datanya, update data, kemudian delete data. Nah, kita lanjut saja lagi ke bagian service. Di cash flow service ya, di bagian ini, di bagian cash flow service. Nah, ini di mana ada service layer yang ditandai di sini untuk Spring mengenali dari eh, ini ya service untuk sebagai bin-bin bisnisnya bertugas nanti untuk menjalankan logika bisnis sebelum data dikirim ke control ataupun repository. Nah, di sini ada dependency injection. Nah, dependency injection untuk menghubungkan service dengan cache flow repositories. Nah, menjadi maka ya constructor injection agar lebih aman dan best practice. Nah, kemudian di sini ada eh, create cash flow. Ini sih ada transaksional yang memastikan proses insert atomic. Jadi dia membuat objek baru berdasarkan parameter input, kemudian menyimpan data cash flow ke database via repository. Nah, kemudian ada get all cash flow ini untuk eh, ya ini untuk mengambil semua data user ya. Kalau tidak ya. Jadi di sini ada kata kunci yaitu find keyword. Jadi mau filter berdasarkan user ID agar lebih aman.
Kemudian get cash flow by ID untuk mengambil data berdasarkan ID dan user ID, kemudian mengupdate cash flow di sini untuk mengecek ya. Kemudian dia akan memastikan update konsisten di delete cash flow ini untuk mengecek dulu apakah data benar milik user ID. Jika bukan, maka return files. Kemudian jika benar, hapus data dengan aman. Kira-kira seperti itu eh, untuk cash flow-nya. Kemudian kita bahas di bagian config dari tesnya, di mana di sini ada ini bagian tesnya ya, API response test, cash flow controller test. Ini adalah file tesnya untuk aplikasi cash flow-nya. Kita lanjut, di sini ada target, target dan untuk site, untuk lab servernya index.html. Nah, kita lanjut di Appress ya. Apa sih yang dibahas di Appress? Nah, ini Appress ini membahas eh, kumpulan request HTTP yang digunakan untuk menguji dari semua fitur di API di project Spring Boot kita. Jadi di sini ada global variables yang fungsinya sebagai variabel global sehingga kita tidak perlu menulis URL lengkap atau email password berulang kali ya. Jadi ini dapat memudahkan ketika API URL berubah, kita dapat hanya mengganti satu kali saja. Jadi di sini ada contohnya ini name Abdullah Ubaid, email, password. Di bagian itu dapat kita lihat ini membuat akun baru. Kemudian nama post login ini mengatur atau mengambil tokennya setelah login. Ya, kemudian di bagian ini auto extract token ya. The bearer, nah, mengambil token dari hasil login secara otomatis ya. Ada juga user section mengambil data user yang sedang login. Kemudian di bagian update user mengubah nama dan server user. Nah, ini guys punya ya dapat kita lihat. Nah, jadi di sini Eprasi ini berfungsi sebagai tools dari testing API. Jadi dia dapat fitur otomatis dari login dan mengambil token. Kemudian dia dapat memvalidasi endpoint user, validasi endpoint cache flow, testing skenario salah input. Kita mungkin beralih. Nah, adapun dari tesnya nanti dapat kita lihat ya. Setelah kita melakukannya, dan di sini kan belum sukses nih. Nanti jika sukses ya mungkin tampilannya nanti seperti berikut. Ya dapat kita lihat sprint to-do-nya itu 100 ya. Login, update, register dan lainnya 100/100. Inilah yang tampilannya di tesnya, tampilan tesnya. Kita lanjut mungkin bagian ini aja. Nah, itulah reviewnya penjelasan dari setiap folder dan file. Nah, jadi kesimpulannya sini dapat kita lihat yaitu JDBC adalah API untuk menghubungkan Java dengan database yang dimana dalam konsep OOP JDBC disusun dari objek-objek yang mudah digunakan, membantu memisahkan kode database dari logika program, kemudian mendukung prinsip-prinsip OOP, abstraction, encapsulation, modularity, dan polymorphism. Kira-kira seperti itu untuk implementasi dari tulusnya. Dapat contoh yang kita lihat di sini. Jadi cash flow itu dapat eh, untuk program sederhana untuk mencatat pemasukan dari pengeluaran kita. Jadi di sini dapat kita lihat ya pada praktikum ini kita dalam buat cash flow namun visualisasi aplikasi tetap masih terbatas. Jadi kita butuh lanjutan hanya dapat digunakan satu kemudian. Jadi keterbatasan ini disebabkan belum banyak fitur autentikasi ya. Jadi kita menambahkan tadi namanya autentikasi. eh,
pengguna yang sedang login ya. Oleh karena itu, pada praktik kali ini kita diminta untuk menambahkan fitur autentikasi pada aplikasi Cashflow yang telah kita buat sebelumnya. Contohnya ada penerapannya di bagian D. Saya kira seperti itu. Jadi di bagian ini kita mengembangkan kode untuk menambahkan folder baru yaitu fitur autentikasi. Jadi DVC lanjutannya. Jadi tadi sih gitu yang saya jelaskan. Jadi hasilnya itu 100% ini pun sebenarnya dan Redmi. Dan sini untuk komitnya, untuk hasil komit ya dari code yang telah diimplementasikan ini, di mana pada hasil komit di sini class modified yang saya lakukan eh, implementasinya pada eh, modul praktikum kali ini. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang divisi lanjutan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penjelasan dan penjelasan yang kurang tepat. Mohon dimaafkan saya Kifran Toset dan undur diri. Sekian dan terima kasih.